Perkembangan teknologi digital diyakini telah menjadi medium baru penyebaran beragam aliran atau keyakinan radikal, bahkan pola rekrutmen ataupun pengkaderan seseorang untuk dapat bergabung dalam sebuah organisasi teroris tidak perlu secara fisik, namun cukup melalui interaksi di media sosial. Pengungkapan sejumlah aksi teror yang berhasil dilakukan polisi belakangan ini menjadi sinyalmen bahwa terorisme di Indonesia masih memiliki akar. Penyebaran radikalisme yang menjadi sumbu dari aksi teror masih terus diembuskan, terutama kepada kaum muda yang minim pemahaman agama. Memanfaatkan perkembangan teknologi, pola komunikasi antar anggota dan rekrutmennya pun kini mulai beralih menggunakan media sosial. Dia banyak menyebarkan ajaran-ajaran lewat Twitter, lewat sosmed, lewat situs. Bahkan ISIS sendiri punya 46.000 Twitter, kemudian punya situs 4.800. Jumlah ini terus berkembang. Dan itu isinya agitasi, banyak yang mengajak para pihak, anak muda maupun kaum setengah baya untuk ikut bergabung di dalam kelompok itu. Di Indonesia sendiri ada banyak tidak Pak akun media sosial yang terkait dengan jaringan ekstrim radikal ini? Itu jumlah itu. Masuk berapa tadi 4.800? 4.800 situs dan 46.000 Twitter sekitar 4. Selain digunakan sebagai sarana rekrutmen lewat media sosial, jaringan teroris juga gencar menyebarkan pemahaman radikal dan isu-isu provokatif. Dia mulai aktif di sosmed, kalau tidak salah waktu di Facebook, dan postingan-postingan dan status-statusnya itu memang memprovokasi, mengajak kebencian kepada aparat kepolisian, aparat keamanan yang sebagai ansor togut, dan lain sebagainya. Dan inilah yang selama ini doktrin masuk kepada dia. Maraknya aksi teror belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bangkitnya ekstremisme yang terstruktur dan sistematis. Pemerintah didesak segera mengambil langkah untuk memutus rantai virus radikal dengan menegakkan aturan pemberantasan terorisme yang selama ini dinilai belum cukup ampuh. Ini yang harus diwaspadai. Sedangkan kita di Indonesia undang-undangnya masih surga bagi teroris. Karena pidana terorisme. Berbuat dulu baru katakan pendidikan. Beliau susah. Orang latihan, teroris sedang latihan nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau undang-undang nanti tetap pidana teroris, maka bersiap-siaplah kita seperti Syria, kita seperti Irak, kita seperti Libya. Penguatan aturan dan upaya melakukan filter di ranah maya perlu segera ditindaklanjuti untuk menangkal penyebaran paham radikal serta mencegah dari dini berkembangnya bibit-bibit terorisme baru. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Paling tidak saat ini tercatat ada 46.000 akun Twitter dan 4.800 website milik sejumlah gerakan radikal fundamental yang terafiliasi dengan ISIS di Indonesia. Dari puluhan ribu akun Twitter tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan perekrutan. Sehingga meski hanya direkrut melalui media sosial seperti Twitter, seseorang yang sudah terpengaruh ideologi terorisme itu rela melakukan bom bunuh diri. Bagaimana mendeteksi pola kerja rekrutmen di dunia maya itu dan bagaimana langkah yang tepat untuk mencegahnya? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Damar Juniarto, Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Kemudian ada Matahari Timur, penulis buku Jihad Terlarang. Dan melalui sambungan telepon ada Brigjen Polisi Hamidin, Direktur Tindak Pencegahan BNPT. Selamat malam, Pak Hamidin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya sapa dulu Bung MT ya, saya manggilnya. Bung MT sebagai penulis dari buku Jihad Terlarang. Lalu kemudian dari SafeNet ada Pak Damar Juniarto. Pak Damar, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, baik. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Hamidin. Pak Hamidin, kalau melihat angka yang dirilis oleh Direktur Informasi BIN bahwa ada 46.000 akun Twitter, kemudian 4.800 website yang terafiliasi dengan ISIS, itu di Indonesia Pak angka itu. Artinya apakah memang agak kesulitan ini melakukan pencegahan serangan melalui dunia maya oleh kelompok-kelompok radikal dan juga fundamental ini Pak? Jadi begini, rekrutmen teroris oleh ISIS itu memang mereka lebih mengedepankan itu rekrutmen melalui dunia maya. Ya. Ya, itu yang kita temukan. Dan memang banyak sekali angka-angka situs radikal itu bisa bervariasi.
Jadi kalau BNPT itu mengidentifikasi sendiri dengan angka berbeda, tetapi itu memang banyak sekali komunikasi dari mereka dalam rangka merekrutmen anggota-anggota baru. Dari BNPT ada berapa Pak catatannya Pak? Seperti misalnya Jadi website. di BNPT kita ada 9.800 yang 2015 ya, sekarang sedang kita hitung kembali. Oke, ya. Ya, jadi persoalannya bahwa memang menarik bagi kelompok radikal bahwa mereka sekarang merekrut teroris baru itu dengan berbeda dengan cara yang dilakukan pada masa yang lalu. Ya. Pada masa yang lalu mereka lebih cenderung memilih calon-calonnya itu dengan beberapa teori. Ada yang mereka menggunakan persaudaraan, itu yang kita sebut kinship, bloodship. Jadi itu mereka merekrut dari kalangan keluarga sendiri. Ada lagi yang namanya worship, dia mengikut pada tokoh-tokoh tertentu. Kemudian ada lagi pertemanan dan ada lagi discipleship. Itu memang mereka direkrut dengan melibatkan antara patron guru dan bawahan. Ya, pada tempat pendidikan tertentu gitu. Nah sekarang itu bergeser, mereka lebih efektif merekrut melalui sosial media. Jadi yang mereka lakukan saat ini. Jadi persoalannya kenapa sosial media menjadi menarik? Kalau kita membandingkan, ini kan ada 10 organisasi terorisme di dunia saat ini. Yang dominan itu ada 2, yaitu satu Al-Qaeda, yang satu lagi adalah ISIS. Nah untuk itu berbeda. Kalau Al-Qaeda itu mereka lebih mengedepankan untuk menyampaikan pesan dan lain-lain melalui fatwa. Sementara ISIS itu lebih pada berbayat langsung kepada khalifah, karena mereka sekarang ini adalah mendirikan khalifah baru yang dipimpin oleh Al-Baghdadi. Jadi mereka langsung bersumpah setia kepada Al-Baghdadi. Dan kita ingat pada zaman kekhalifahan dulu, seorang khalifah itu harus apa yang dikatakan itu menjadi perintah dan harus dilaksanakan. Nah, sekarang ini yang terjadi pada kita. Jadi begitu ada rekrutmen baru, mereka tidak harus bertemu dengan kontak verbal seperti itu, tetapi mereka cukup melalui mungkin Twitter, melalui Telegram, dan yang terakhir ini melalui Facebook. Setelah mereka bertemu, baru mereka setelah mereka bertemu di dunia maya, mereka berkumpul, kemudian ada bayat. Setelah bayat langsung mereka melakukan amalia. Itu yang terjadi saat ini. Saya ingin bertanya sedikit agak di luar ini ya, tapi saya hanya penasaran nih Pak. Kalau mereka adalah kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang lain, tetapi ketika tidak sepaham dengan dirinya, bagaimana mereka merasa tidak masalah menggunakan seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya? Bukankah itu di luar dari produk mereka sendiri? Jadi begini, mereka ini kan prinsip dasarnya adalah salafi jihadi, di mana mereka anggap bahwa dunia saat ini adalah perang panjang, perang konstan yang mereka yakini sebagai perang kital. Jadi orang yang berbeda ideologi dengan mereka itu dianggap kafir. Kemudian ideologi yang sama tapi berbeda prinsip itu juga dianggap murtad. Jadi memang semua orang di luar lingkungan mereka itu dianggap musuh. Ini yang menjadi persoalan. Nah kemudian yang menjadi ciri lagi bahwa yang dilakukan di Indonesia itu sama dengan dilakukan di negara-negara lain oleh kelompok ISIS, bahwa ISIS itu hari ini kian terjepit. Al-Baghdadi itu sudah sembunyi-sembunyi di lorong bawah tanah, kemudian dia sudah merubah penampilannya, dia sudah menjadi temperamental, lebih temperamental, kemudian dia sudah menunjuk juga calon penggantinya, dan dia juga sudah menunjuk di daerah mana kalau kemudian ISIS ini harus kalah. Jadi diantaranya Afghanistan, Libya karena di Sirte dia kalah, sekarang dia alihkan kira-kira pusat kekuasaannya nanti akan berada di Filipina Selatan, begitu. Baik, Pak, satu lagi Pak, saya ingin mencoba ke logika sederhana begitu Pak. Tadi dikatakan rekrutmen melalui media sosial itu jauh lebih efektif menurut ISIS begitu ya. Tetapi begini, ketika orang yang belum pernah ketemu sama sekali, kemudian artinya ketika menjalin komunikasi belum tentu ada trust yang bisa terbangun, di mana trust belum terbangun dengan sempurna, bagaimana doktrin itu bisa masuk? Artinya seberapa efisiensi sebenarnya ketika orang yang hanya membaca Twitter, kemudian mereka bisa terdoktrin dan akhirnya bahkan mau melakukan aksi bom bunuh diri, Pak? Jadi begini, logika sederhana yang mereka tanamkan kepada orang bahwa kehidupan ini mereka anggap sebagai kurva.
Jadi saya ingin menggambarkan sederhana sebetulnya sebagai kurva. Kita dilahirkan itu pada posisi kurva 0. Kemudian kita menyusu pada ibu kita, kemudian kita berjalan, kemudian kita menjadi balita, kemudian akil balik, sekolah, bekerja, menikah, dan kemudian melahirkan kembali. Nah kemudian setelah melahirkan kembali, orang yang melahirkan kita akan disebut opa-oma, dan kemudian kita akan menuju ke kurva 1 yang namanya kematian. Nah, baru pada kurva 1 ke belakang, mereka sebut itu adalah kurva 2 dan seterusnya sampai ke 5, itu kita akan menuju padang mahsyar, kematian. Kurva 1 adalah kematian, menuju padang mahsyar dan kita akan melalui jembatan Siratul Mustaqim. Baru kita melangkah ke kurva 3, 4 dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan mereka dalam rangka merekrut orang, apa yang sudah kau lakukan untuk Islam pada kurva 0 menjadi 1? Sebetulnya pemikiran sederhananya seperti itu. Lalu mereka keluarkan ayat-ayat tentang tanda akhir zaman. Yang mereka di salah satu hadis yang sebetulnya cukup sahih tapi terjemahannya kemudian menjadi beda, bahwa tanda-tanda akhir zaman sekarang sudah kelihatan dan kita akan menuju ke suatu tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Dan untuk mencapai itu kita walaupun dada kita harus pecah, kita harus melangkahi gunung yang berbatu es sekalipun kita harus menuju ke sana. Sebab kalau sudah sampai di sana, satu kaki pun kita melangkah di sana, kaki kanan kita melangkah, maka haram api neraka untuk menyentuh kulit kita. Ajaran-ajaran seperti itu yang di-create sedemikian rupa, sehingga meyakini orang untuk bergabung pada kelompok ini. Kira-kira motifnya seperti itu. Ya, baik. Saya akan ke Pak Damar. Pak Damar, saya dari sisi ininya begitu Pak ya, dari sisi bukan ajaran, tapi bagaimana seseorang, pertanyaan sama. Ketika tidak sama-sama kenal, misalnya saya berkomunikasi dengan Pak Hamidin nih, kemudian saya mencoba mendoktrin, bagaimana tidak pernah bertemu, berkomunikasi juga paling tidak melalui media dunia maya begitu, kemudian bisa terdoktrin orang itu. Secara ini bagaimana Pak? Sebenarnya penjelasan yang paling sederhana adalah kalau dalam komunikasi di zaman sekarang, itu berbeda dengan zaman dulu yang mengharuskan tatap muka. Jadi kalau zaman dulu memang social glue kita kan dipererat dengan pertemuan-pertemuan tatap muka seperti ini. Sebenarnya kalau dalam zaman sekarang itu merasa bisa digantikan. Kehadiran secara virtual itu sudah dianggap merupakan representasi dari orang yang sedang dihadapi. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tidak berlaku secara umum dari segi target usia, tapi mungkin untuk kalangan muda mereka bisa pertemuan itu, perjumpaan itu sudah cukup terwakili oleh apa yang disediakan oleh platform media sosial. Jadi bukan orang yang berawal dari nol terus disasar begitu, bukan ya? Saya rasa tetap kalau lihat misalnya salah satu dokumentasi yang pernah dibuat oleh Nur Hudan dengan film Jihad Selfie itu memperlihatkan sebetulnya basis awalnya adalah basis pertemanan juga yang disasar. Jadi pertemanan satu anak muda dengan anak muda yang lain, kemudian temannya itu kemudian bisa direkrut karena melihat teman yang satu sudah masuk lebih dulu dan itu jadi lebih mudah untuk meyakinkan rekrutan muda tapi ini. Tapi itu pertemuan fisik tetap ada ya? Pertemuan fisik tidak pernah ada kalau yang dalam kasus itu. Itu hanya pertemuan fisik itu hanya dilakukan pada saat-saat terakhir. Tapi kalau di prosesnya tetap lewat Facebook dan di dokumentasi itu kan juga memperlihatkan bahwa bahkan pada saat bayat itu juga lewat video live gitu ya. Jadi tidak hadir langsung bertemu dengan sosok pimpinan, tapi lewat video call aja sudah dianggap sah dan itu sudah bisa dilakukan. Artinya sangat mungkin sekali memang walaupun sama sekali awalnya tidak mengenal, tetapi kemudian mengakses sebuah situs yang kebetulan memang ada situs itu, kemudian bisa dalam beberapa prosesnya akhirnya bisa terdoktrin. Saya rasa ada stagingnya ya. Kalau saya tidak salah nanti Bung MT bisa menambahkan bahwa stage-nya memang tidak kemudian langsung dia bisa melakukan amaliyah gitu, tapi ada proses bertahap. Jadi perkenalan itu memang dibuat sekian ronde lah katakanlah ya dalam ada tahap-tahap pertama seberapa jauh dia bisa masuk, kemudian dia bisa menerima gagasan, kemudian didorong sampai ke pengamalan itu masih tetap butuh sekian tahap. Tapi bagaimana sebenarnya tahap-tahapnya seperti apa, Bung MC? Ya, kalau kita merekrut orang yang benar-benar baru, kosong lah ya, itu seperti Mas Damar tadi bilang memang nggak akan langsung diajak. Nggak akan langsung begitu ya? Amalia, ada yang namanya pembinaan, ada koordinasi. Misalkan gini, pertama kita bikin dulu status. Lalu status ini akan kita cek siapa yang komentar. Nah, dari yang komentar kan akan kita lihat
oh ini ada anak yang sebenarnya potensi. Oh begitu. Ada yang potensi agamanya kurang bagus. Ada yang potensi tapi agamanya terlalu kuat. Biasanya prioritas ini yang dasar basic agama yang agak blank. Basic agamanya kurang, tetapi punya potensi, itu yang disasar kemudian. Semangat dan udah mulai tersentuh sentimennya. Nah memang selalu ada dimulai dengan pemantauan komentar-komentar atau di Twitter pemantauan siapa yang banyak nge-retweet, siapa yang banyak nge-like, gitu. Bedanya dengan Facebook kan di situ. Nah lalu mereka dijapri dengan inbox maupun biasanya dengan Telegram ataupun WhatsApp. Nah disitulah kalau zaman dulu kita merekrut langsung lalu kita latih 3 hari 2 malam. Dilatih fisik maksudnya? Diubah mindsetnya. Yang kalau orang bilang itu brainwashing ya. Nah kalau zaman sekarang nggak perlu dengan datang fisik dilatih 10 orang di dalam sebuah ruangan khusus 3 hari 2 malam, sekarang udah nggak perlu itu. Cukup japrian di chatting atau digrupkan ketika sudah dijadikan kelompok-kelompok, misalkan satu kelompok itu 20 orang, bikin grup WhatsApp, itu memang di situ pembinaannya langsung. Ya, kalau zaman dulu pertemuan seminggu sekali itu wajib untuk pembinaan, kalau tidak hadir ada sanksi. Oh ada sanksi bahkan ya? Oh iya. Nah kalau zaman sekarang udah bukannya tiap hari, bukan seminggu sekali lagi, setiap saat. Karena lewat dunia maya grup, tadi lewat messengernya itu. Nah itu lalu akan dilihat biasanya ada setnya itu basic, intermediate, sama advance. Nah ketika basic ini juga materi-materi yang dikasih juga akan berbeda. Nah ketika intermediate ini baru akan ada penghususan. Siapa di antara Anda yang siap untuk katakanlah amal. Ini semakin menarik, saya makin penasaran dengan ternyata ada step-stepnya seperti itu begitu ya. Dan justru awalnya dari sebuah status biasa, hati-hati melike, hati-hati meretweet, hati-hati yang kemudian ada yang melakukan japri atau jalur pribadi begitu ya. Karena memang ada semacam kalau bola itu ada scout talent-nya. Pemantaunya ada. Nanti kita akan lanjutkan lebih jauh tentang hal ini, tentang bagaimana merekrut orang-orang agar bisa terlibat dalam jaringan radikal yang ternyata selama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok ISIS. Kami akan segera mengulasnya lagi setelah jeda berikut ini. Saya kembali ke Bung MT karena sangat menarik penjelasannya. Jadi berawal dari status, tapi biasanya akun-akunnya ini akun-akun robot atau akun apa? Akun-akun nama yang sebenarnya. Karena kan kalau misalnya yang tidak jelas, yang apa namanya tidak jelas identitasnya, biasanya kan orang baca juga, ini abal-abal begitu kan, gimana itu? Iya, ada memang akun-akun. Ciri-cirinya akun itu. Ciri-ciri akunnya dengan nama-nama yang maaf ya kearab-arapan gitu ya. Misalkan Abu Jihad apa kayak gitu kan segala macam. Walaupun mungkin nama aslinya Damar Juniarto gitu. Ya, contohnya. Ya. Contohnya. Contoh aja gitu. Tidak selalu dan umumnya ya bukan akun asli gitu. Karena di dalam dunia gerakan itu ya semacam nggak boleh lah yang namanya pakai nama asli itu. Satu orang bisa punya nama samaran 10. Gitu loh. Itu zaman dulu ya. Nah, zaman sekarang satu orang bisa bikin beberapa akun Facebook. Beberapa akun Twitter. Facebook, akun Twitter begitu macam-macam itu. Nah, jadi dari situ ya bikin status. Artinya statusnya benar-benar kuat. Biasanya yang status itu status tentang apa biasanya yang kemudian bisa mengikat orang-orang yang berpotensi tadi? Biasanya status-statusnya itu dia mengangkat tentang fenomena tertindasnya umat Islam, ya di dunia Muslim maupun di Indonesia, ya itu. Misalnya tentang Aleppo begitu, padahal itu adalah masalah kemanusiaan di sana, tapi yang diambil nanti soal agama dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua orang yang buat status tentang Aleppo adalah tentu saja tidak mereka, tetapi memang segala macam fenomena mereka selalu melihat fenomena terutama di Timur Tengah itu selalu dijadikan
informasi untuk menimbulkan sentimen bahwa Islam ini memang tertindas di dunia ini, bahwa dunia ini adalah dunia yang dikuasai sama kaum kafir, gitu loh. Jadi ketika sentimen itu kena ke orang yang merasa oh iya Islam ini emang tertindas. Mereka pasti akan melike Gitu loh. atau kalau nggak Mereka meretweet. melike, lalu nanti akan nambahin, ada yang istilahnya memprovokasi dengan komentar dengan orang lain, walaupun bisa jadi itu orangnya yang lain lagi, Orang yang sama dengan akun tapi yang bikin berbeda. akun yang berbeda ya. Gitu, untuk memancing sebuah diskusi yang nanti akan kelihatan oh mana nih yang akan bisa direkrut, kayak gitu. Seperti orang ya seperti marketing lah kita. Ya, kata kuncinya dari engagement, Mas. Ya. Kalau saya ngelihatnya materi yang selalu dibagikan pasti materi yang menggugah ya. Ya. Ketika sudah kena dengan aspirasi dia, kemudian dia merasa tergugah, kemudian itu dengan mudah nanti prosesnya bergulir dari yang tadinya sekedar engagement propaganda mulai pelan-pelan diterima, mulai lama-lama di ruangnya yang tadi publik itu kemudian diajak ke sesi-sesi private gitu yang mereka kemudian lebih Sesi private itu pun belum tentu bertemu fisik ya, bukan berarti bertemu belum fisik. bertemu fisik, jadi tetap dengan media sosial, kemudian di sesi private itu kemudian lebih ajarannya lebih satu arah lah. Menjaga trustnya seperti apa ya kira-kira ya, kayak begitu ya? Artinya kan kita belum kenal nih, belum tahu Anda siapa juga nama ini nama asli atau enggak kan mungkin tidak sebodoh itu ya orang-orang yang menggunakan media sosial. Nah, yang menarik kan misalnya dalam satu contoh yang film kemarin itu yang dibuat oleh Nur Huda itu dia menjadikan dasar kenapa dia mau berkomunikasi dengan itu karena ada common friend dengan temannya. Jadi trustnya itu dibangun, oh ini temannya ini, jadi temannya teman saya. Teman saya, jadi saya percaya bahwa orang ini bisa dipercaya. Jadi itu yang jadi landasan. Kemudian ya pasti yang lain-lain berperan karena mereka mencari sosok figur. Dan sosok figur itu yang kemudian bisa dimainkan dengan sangat baik ya oleh para bahkan perekrut. yang terkena orang yang nggak ada hubungan pertemanan sekalipun. Gitu. Banyak orang-orang yang merasa kesepian di sosial media, di dalam kehidupannya. Kehidupan sosial nyatanya dia kesepian. Lalu akhirnya ekspresinya di sosial media, dia bisa bebas, lalu ada yang berkenalan dan sebagainya. Itu orang yang berpotensi ya, karakter orang yang berpotensi yang disasar ya. Baik, saya kembali ke Pak Amin. Pak Aminuddin, artinya kalau kemudian banyak yang banyak akun-akun menulis status seperti itu, lalu kemudian juga dapat mancing kata-katanya, pasti pesannya disampaikan sangat kuat soal ketertindasan dan lain sebagainya. Bukankah ini sebenarnya sangat mudah untuk dideteksi, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi kita bicara tentang dunia maya, itu adalah cerita tentang situasi global gitu. Jadi orang bisa saja mempunyai teman, kemudian dia invite temannya, kemudian katakanlah misalnya orang yang sedang berada di luar, misalnya tenaga kerja yang berada di luar, kemudian di-invite oleh temannya, kemudian bergabung dalam grup, kemudian mereka berkomunikasi secara intens di situ. Sebab kalau kita bicara tentang tata cyber sekarang, ini saya kira memang banyak persoalan dan dalam program yang kita lakukan deradikalisasi secara fisik dengan deradikalisasi, disengagement pada dunia maya itu memang merupakan hal yang baru kita. Baik, tetapi ada kesulitan-kesulitan tidak Pak untuk kemudian menghalau sejumlah situs, akun media sosial seperti ini? Apakah mereka kemudian pemblokiran itu menjadi sebuah langkah yang efektif? Jadi pemblokiran itu hanyalah sebuah langkah. Dengan peraturan Kemeninfo nomor 19 itu sebetulnya kita bisa menutup. Tetapi menutup situs, satu kita tutup itu besok akan keluar dia 15 dari sumber yang sama. Jadi yang dilakukan oleh kita adalah mengidentifikasi komunikasi mereka, yaitu dengan memperhatikan pola-pola kata, pola-pola cara mereka menginvite dan kemudian pada akhirnya kita mengidentifikasi misalnya inilah A begitu. Jadi yang dengan hasil identifikasi itu kemudian Mabes Polri yang kita tahu kita apresiasi saat ini itu mengikuti mereka. Baik, Pak, katakanlah begini, ketika ada seseorang yang memang belum bertemu dan lain sebagainya, kemudian berhasil terekrut begitu, Pak. Tentu saja mereka akan mendapatkan sejumlah apa istilahnya brainwash tadi begitu ya, materi-materi yang terus didoktrinkan kepada orang yang sudah berhasil terekrut tadi. Ini medium komunikasinya apakah masih sama dengan media sosial ataukah kemudian ada sebuah jaringan tertentu yang mungkin sulit dideteksi oleh aparat seperti mungkin Densus 88 dan juga mungkin BNPT, Pak?
Oke, kita bicara tentang tata cyber sebetulnya ada dua. Yang satu kita sebut internet. Internet itu adalah sistem yang harus melalui server. Kemudian dia bisa menggunakan search engine. Kemudian kita bisa dengan browser kita deteksi. Kemudian ada server. Apabila kita mau masuk dalam satu sistem, maka kita harus login. Apabila kita mau membuat forum komunikasi lain, chatting, forum messenger, misalnya kita mau membuat Facebook, maka itu kita harus membuat account. Dan ini sebetulnya secara nalar itu bisa diikuti. Tetapi ada di sisi lain, misalnya masih di tata dunia maya, kita mendengar misalnya pada kasus Alam Sutra yang lalu ada kasus Bitcoin, mungkin pernah mendengar. Bitcoin adalah yang digunakan pada kasus Alam Sutra dengan meminta sejumlah uang, sejumlah Bitcoin kepada pihak yang menjadi target untuk dibom, kemudian tidak diberikan, akhirnya dibom. Itu juga menjadi kendala kita. Kemudian tadi saya bicara tentang internet, yang lain adalah masalah internet yang lain, tetapi dari sisi yang lain, yang kita sebut darknet atau deep web. Nah, ini dia sistemnya itu berbeda. Dia tidak bisa dicari dengan browser biasa, tidak bisa dengan search engine. Kemudian dia tidak ada server, tapi dia masuk langsung pada point to point kepada orang per orang. Dan semua komunikasi terenkripsi, dan itu yang dilakukan oleh ISIS diantaranya menggunakan sarana-sarana seperti itu. Jadi Bahru Naim pun menggunakan ini begitu Pak ya? Kita identifikasi hasil sepertinya mereka menggunakan jalur-jalur itu. Oke, baik. Nah, itu tadi soal menyinggung Bitcoin. Soal pendanaan, Kapolri mengatakan juga bahwa pendanaannya melalui Bitcoin. Seperti apa mungkin bisa Anda jelaskan? Ya, sebetulnya kan Bitcoin itu salah satu mata uang pengganti ya. Di dalam dunia maya kita kenal Bitcoin itu beralih rupa dari sebelumnya e-money dan lain sebagainya. Jadi bentuknya adalah token-token yang diberikan ke orang lain sebagai bentuk apresiasi. Cuma lama-lama itu memang kemudian jadi sebuah bentuk yang menyerupai uang biasa yang bisa kemudian dikapitalisasi. Problemnya sampai saat ini platform Bitcoin pun juga teknologinya berubah-ubah. Jadi cara pertukarannya juga masih berganti-ganti tergantung dengan mana yang sedang tren saat ini. Dan kalau bicara soal pendanaan apakah mungkin lewat Bitcoin, mungkin saja karena itu juga berlaku di mata uang itu berlaku terutama di deep web. Tadi yang belum dijelaskan tentang deep web sebetulnya adalah internet yang kita kenal itu hanya sepertiga dari yang kita tahu tentang internet secara keseluruhan. Sebenarnya begitu. Deep web itu adalah 2/3-nya. Jadi yang gambaran seperti apa deep web itu misalnya bisa Anda jelaskan? Deep web itu tidak pakai platform World Wide Web gitu. Dia pakai yang belakangnya mungkin .io, apa yang bisa tergantung kesepakatan bersama tentang apa yang platform mana yang mau dipakai. Jadi kalau kita bicara tentang deep web dan isinya, di dalamnya bukan hanya soal terorisme, tetapi di dalamnya ada pertukaran jual beli organ, lalu jual beli senjata juga ada di situ. Jadi kita bicara itu tidak bisa terdeteksi ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa terdeteksi karena dia memakai platform point to point. Jadi tadi sudah dijelaskan hanya orang ini ke orang A ke orang B misalnya begitu. A ke orang B tidak terbuka, jadi dia tidak bisa di-intercept di tengah-tengah. Berbeda dengan www atau internet yang kita kenal. Jadi itu yang menyulitkan sebetulnya. Makanya tadi kalau saya bicara boleh sedikit memetakan sedikit kalau kita bicara soal internet dan sosial media dan bagaimana ISIS memandang itu. ISIS sangat pintar karena dia tahu bahwa jalurnya tidak pernah hanya satu. Dia tidak hanya mengandalkan hanya Facebook aja atau mengandalkan hanya Telegram saja, tapi dia juga mengandalkan banyak hal. Misalnya dia pernah masuk dalam platform game, berkomunikasi dengan sesama anggota lewat platform game. Game bahkan game online. Jadi bukan game yang standalone, tapi game yang online yang secara virtual tersambung dengan banyak hal. Dan itu bisa dijadikan ajang komunikasi. Caranya juga bagaimana game online berkomunikasi melalui game online ini? Ini menarik sekali, tapi kita tahan dulu ya. Setelah jeda kami akan lanjutkan tentang hal ini, termasuk juga jika kita tahu soal kombatan ini, biasanya mereka akan setelah dibaiat, setelah doktrin kemudian dibaiat, mereka biasanya melakukan pelatihan-pelatihan fisik di pegunungan-pegunungan. Apakah yang sekarang juga melakukan seperti itu atau tidak? Kami akan mengulasnya lebih lanjut sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
Komunikasi ternyata oleh kaum radikal ini juga mereka lakukan sering melalui game online. Penjelasannya seperti apa melalui game online? Ya. Ada chatting room-nya begitu ya mungkin ya? Bukan, dalam game online itu misalnya game yang sifatnya koordinatif. Misalnya satu player bermain di Jakarta, kemudian di tempat lain ada katakanlah ada 4 pemain gitu ya. Kemudian di platform itu memang memungkinkan saya dengan player yang lain berkomunikasi dengan mengirimkan teks atau suara. Nah di situ mereka sebetulnya sedang berkomunikasi. Seolah-olah ngobrol soal game ya, game perang ini gitu ya? Nggak, kalau ini udah pasti berkomunikasi tentang persiapan koordinasi, tapi memanfaatkan ruang yang disediakan oleh game online. Dan ruang-ruang ini kan muncul bukan cuma di dalam game, misalnya di dalam aplikasi sendiri. Mereka juga mengembangkan aplikasi mereka sendiri, sosial media aplikasi mereka Ya, sendiri. ini bukan seperti mereka sedang main game gitu, tapi kemudian koordinasi padahal melakukan sebenarnya begitu bukan ya? Tapi hanya memanfaatkan ruang di game online, ruangnya saja. Jadi bukan sedang main game sambil ini, tapi memang betul memakai ruangnya untuk bisa berkomunikasi. Karena di situ bukan itu untuk mengelabui petugas, seolah-olah. Bukan mengelabui, karena kalau game platformnya juga nggak terkoneksi lewat server di dalam yang kita kenali sepertiga itu, dia bisa punya ini sendiri. Itu kan kemarin ditemukan di Paris tahun lalu. Bom Paris itu melalui itu koordinasinya begitu ya. Oke, baik. Nah saya kan kalau ini sangat high tech sekali begitu ya, mereka sudah melakukan ini. Tapi tentu saja tindakan-tindakan teroris ini pasti juga merupakan tindakan fisik kan. Bagaimana mereka merakit bom, kemudian bagaimana mereka fisik, tentu saja fisik mereka harus merasa kuat begitu kan. Sama tidak sih seperti misalnya seperti zaman dulu kan kita sering, nggak zaman dulu, beberapa sebelumnya, periode sebelumnya misalnya ya, para teroris ini ditemukan sedang melakukan latihan fisik bersama, latihan perang di pegunungan mana misalnya, di pedalaman mana misalnya, kan sering ditemukan seperti itu. Kemudian mereka merilis video dan lain sebagainya. Nah ini sama nggak sih seperti yang dilakukan, mereka melakukan seperti itu tidak? Itu tetap dilakukan. Tetap ada untuk ya? orang-orang tertentu, karena tidak semua yang direkrut itu dijadikan pasukan atau dijadikan tentara, gitu loh. Jadi ya ada yang, ini ada anak hidupnya udah nggak punya harapan, direkrut dan mungkin dia akan dijadikan pengantin saja, gitu. Dia nggak akan anaknya kerempeng nggak pantas banget lah ya secara fisik, tapi dia bisa tetap direkrut untuk apapun, untuk sekedar menempel stiker di pos polisi, gitu, segala macam. Jadi yang perempuan bagaimana bisa menjadi guru di sekolah-sekolah, memberikan doktrin-doktrin. Jadi mereka juga ada proyek jangka panjang, ada yang jangka pendek, langsung melakukan serangan di mana. Seperti itu ternyata ya. Segala macam karakter ya. Karakter, perempuan, laki, pekerjaannya apa, bahkan di kalangan preman itu pun juga terjadi. Ya, nah, grup di sini misalkan di daerah Bronx gitu, ya tetap direkrut, ya yang dilakukan apa ya, yang dilakukan ya tetap copet, tetap apa, cuman beda kalau dulu kita mencopet atau mencuri itu untuk kebutuhan sehari, tapi sekarang tidak, untuk agama Allah, untuk jihad. Jadi lebih ada nilainya, kayak gitu. Kenapa? Itu sah-sah saja karena memang semua orang seperti yang Pak Hamidin tadi bilang, semua orang dianggap kafir, gitu loh. Jadi mencopet atau merampok itu bisa ini. Oke, baik, ke Pak Hamidin sekarang. Pak Hamidin, jadi intinya apa Pak yang bisa dilakukan? Apakah sekarang ini dengan sangat majunya pola modus operandi mereka, kaum radikal ini bisa ditangkal Pak? Jadi begini, yang paling penting adalah dalam mencegah radikalisme ini, kita mulai dari lingkungan yang paling kecil dulu. Dari lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan yang lebih besar, masyarakat, dan tentunya bangsa. Seperti sekarang kita telah, Kepala BNPT telah menginisiasi menjadi leading sektor untuk bersama 17 kementerian dan lembaga untuk mencegah terorisme. Nah itu. Nah, kalau yang bagian terkecil, sebetulnya kita boleh katakan tertinggal dengan misalnya negara-negara Skandinavia, Austria. Di Austria itu ibu-ibu itu telah mencegah menyebarnya radikalisme dengan membentuk ada namanya Mother School Without Borders itu. NGO yang sangat terkenal. Jadi mengembalikan anak-anak pada dunianya bermain dengan pelan-pelan meninggalkan gadget,
dengan tahapan-tahapan tertentu dan menghindari situs-situs radikal itu mereka lakukan. Dan yang terpenting untuk masyarakat dengan adanya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri ini, maka masyarakat tidak boleh takut. Sebab kalau masyarakat takut, maka terorisme itu telah memenangkan peperangannya. Dan harus dibaca bahwa dengan banyaknya maraknya penangkapan-penangkapan, kemudian jaringan-jaringan yang mulai terbongkar, artinya pemerintah telah bekerja maksimal untuk mencegah terorisme. Itu ya saya kira yang penting. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Hamidi, yang merupakan Direktur dari Tindak Pencegahan BNPT. Terima kasih juga Bung MT, terima kasih juga Pak Damar telah berbagi informasi tentang hal ini. Semoga kita semua menggunakan media sosial dalam membuka website atau internet cukup harus berhati-hati, karena jangan sampai ternyata kita terjebak dalam radikalisme itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.